Dalam ajaran Buddha, agar Bapak Ibu bisa lahir di alam surga, Bapak Ibu harus punya hati seorang penghuni surga. Bapak Ibu harus punya batin seorang penghuni surga. Jadi yang membuat Bapak Ibu pantas terlahir di alam surga atau tidak adalah batin Bapak Ibu sendiri. Nah, tidak ada ujiannya, tidak ada seleksi gitu, enggak ada. Kenapa? Karena pikiran adalah pencipta, pikiran adalah pelopor. Jadi sesungguhnya alam-alam kehidupan itu adalah manifestasi pikiran kita juga, ya. Ini kalau mau dibahas panjang. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu yang paling penting adalah memiliki batin seorang penghuni surga. Nah, tahun 1987, ini kisah nyata, Bapak Ibu boleh cek di Google setelah pulang dari sini ya. Tahun 1987, ada seorang kakek namanya Pai Fangli. Dia tinggal di kota Tianjin. Umur 74, tahun 1987, dia memutuskan pensiun. Dulunya dia itu seorang tukang becak. Dan kalau tukang becak di Tiongkok itu nggak seperti di Jakarta atau di Medan. Saya kelahiran Medan. Kalau Medan, sepedanya di samping. Kalau Jakarta saya nggak tahu, saya lihat di TV-TV dulu waktu kecil, sepedanya di belakang. Betul ya? Kalau di Tiongkok paling menderita, nggak pakai sepeda, pakai dorong. Betul ya? Siapa yang pernah nonton film silat itu becaknya didorong toh? Nah, seperti itu. Nah, kakek ini umur 74, dia pensiun. Setelah pensiun dia pulang ke desa dengan harapan ya udah, sudah tua, hidup dengan anaknya. Anak-anaknya semua sudah berkecukupan, mereka punya tanah yang cukup di desa. Dia tinggal menikmati hari tuanya. Dan dia punya tabungan kalau dirupiahkan sekitar 70 juta. Nah, itu sudah sangat cukup kalau hidup di desa. Di desa itu tidak perlu banyak uang karena makanan itu bisa didapat dan dia tinggal dengan keluarga. Begitu dia pulang ke desa, Bapak Ibu Saudara, dia penasaran, dia melihat kok banyak anak kecil itu nggak sekolah. Malahan main-main, nyari sampah begitu ya, untuk dijual, nyari barang bekas untuk dijual. Kok pada nggak sekolah? Jadi dia nanya anak-anak itu, kalian kok nggak sekolah? Anak itu menjawab, nggak ada uang. Betul ya? Nggak ada uang. Nah, terdorong oleh kalimat tidak ada uang itu, dia tahu persis kalau anak-anak itu tidak sekolah, maka masa depan mereka akan sangat berat. Akan sangat berat. Akhirnya dia berjuang. Anak-anak yang dia temui itu jumlahnya hanya belasan, dia sekolahkan semua dengan uang pensiunnya. Dan sekolah di desa juga tidak mahal. Jadi dia akhirnya menyekolahkan belasan anak selama beberapa tahun. Setelah itu uangnya habis. Lah sekarang bagaimana? Uangnya habis. Masa anak yang sudah disekolahkan itu, udah kamu stop sekolah, uang saya habis. Kan tidak mungkin ya. Akhirnya kakek ini kembali jadi tukang becak. Bukan untuk dirinya bahkan. Dan anak-anaknya semua melarang. Papa kenapa jadi kerja lagi, kerjanya berat lagi. Di sini saja hidup berkecukupan, semuanya kami yang berikan. Dia tidak mau. Dia balik ke kota, kembali menjadi tukang becak. Bapak Ibu Saudara, dia kerja keras, narik becak 12 jam sehari demi menghidupi, menyekolahkan anak-anak itu. Dan anak-anak yang dia sekolahkan bertambah dari waktu ke waktu bertambah. Sampai dia sudah sangat tua, dia sudah tidak bisa ngayuh becak lagi. Dia jadi juru parkir. Dan bayangkan dari umur 74, dia terus berdana untuk anak-anak itu sekolah sampai umur 90 tahun. Nah, tahun 2001, berarti ini cerita yang baru ya. Nanti Bapak Ibu silakan cek di Google. Namanya Pai Fangli, pakai B. B-A-I spasi Fang spasi Li. Nanti kalau mau kenalan lihat wajahnya di Google ya. Tahun 2001 kakek ini sudah sangat
tua sekali, sekitar umur 91 tahun. Dia datang ke sekolah membawa sedikit uang, pergi ke kantor guru, ceritakan ke gurunya, ini sumbangan terakhir yang bisa saya berikan. Setelah ini saya sudah tidak sanggup memberikan apapun. Dan guru yang nerima uang itu pun menangis, karena tidak pernah melihat ada orang seperti itu. Lalu kakek Pai Fangli ini meninggal tahun 2005. Berarti 17 tahun yang lalu ya. Bapak Ibu tahu berapa anak yang sudah dia sekolahkan selama 14 tahun itu? Jumlahnya semuanya adalah 300 anak. Jadi ketika dia meninggal, semua anak-anak yang pernah dia sekolahkan itu datang. Dan Bapak Ibu tahu berapa jumlah sumbangan yang dia berikan selama 14 tahun itu? Jumlahnya adalah 350.000 yuan. Kalau dihitung-hitung sekitar 780 juta. Seorang tukang becak itu angka yang besar sekali loh. Kalau pekerjaannya bukan ngayuh becak. Kalau ngayuh becak itu ada sepedanya ya, dorong becak. Kemudian Bapak Pai Fangli ini, kakek Pai Fangli ini mendapatkan gelar orang paling berhati mulia di abad ini. Namanya adalah Pai Fangli. Itu mendengar cerita dari kakek Pai Fangli ini, kalau misalkan setelah meninggal tidak terkondisi terlahir lagi di alam surga, menurut saya alam semesta ini sangat tidak adil. Betul ya? Apakah kita masuk surga hanya karena mengenal si A, mengenal si B? Oh, itu sangat tidak adil. Kok cuma kenal, begitu ya? Masa alam surga itu juga nepotisme? Kan tidak mungkin ya? Alam surga itu seseorang terlahir di alam surga karena kualitas batinnya. Ya, mendengar cerita kakek Pai Fangli ini, kita menjadi tahu, kita mendapat pelajaran bahwa jika Bapak Ibu Saudara ingin terlahir kembali di alam surga, kembangkanlah hati yang mulia. Jika Bapak Ibu Saudara ingin terlahir kembali di alam surga, kembangkanlah hati yang mulia.